Pemirsa, intens investigasi, Atta Laryksya makin memanas. Ya, usai rumah milik Atta Laryksya yang berada di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, yang hampir dieksekusi oleh aparat pada Kamis 15 Mei 2025 lalu, aktor berusia 51 tahun ini pun mengaku belum mendapat surat pemberitahuan penggusuran dan proses gugatan atas sengketa tanah rumahnya saat ini pun masih berjalan tersebut. Karena itu, pagi tadi Atta Laryksya kembali mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong terkait sengketa tanah dengan Dede Tasno. Ini dilakukannya demi memperjuangkan kepemilikan rumah tersebut yang sudah dilakukannya sejak 2015, di mana tanah itu sudah dibelinya sejak tahun 2000. Kemudian ia membangun rumahnya mulai tahun 2003, namun setelah lebih dari 1 dekade, ia pun mendapat kabar jika tanah tersebut ternyata dimiliki oleh orang lain atau menjadi sengketa. Lantas benarkah kali ini kedatangan Atta Laryksya ke PN Cibinong karena dirinya yang mulai memanas disebabkan surat pemberitahuan penggusuran yang tak kunjung diterimanya? Dan benarkah juga kedatangannya kali ini untuk memastikan berkas persidangannya yang masih tertunda karena berbagai alasan? Lalu apakah kedatangannya pagi tadi membuahkan hasil atau sebaliknya? Puaskah Atta Laryksya dengan jawaban yang diberikan oleh pihak PN Cibinong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persoalan tanah milik Atta Laryksya yang sebelumnya rumahnya hampir dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, hari ini memasuki babak baru. Ya, usai merasa tindakan rumahnya nyaris dieksekusi karena tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, hingga ia pun merasa tidak adil. Pagi tadi, Atta Laryksya mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong untuk memastikan berkas persidangannya yang masih tertunda karena berbagai alasan. Pasalnya sudah 2 kali datang, namun berkas-berkas tersebut belum didapatkan oleh Atta Laryksya. Padahal sudah dari tahun 2015 lalu, sang aktor sudah memperjuangkan kepemilikan rumah tersebut dan ia mengajukan gugatan tanah kembali ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2024 lalu. Lantas, apakah kedatangan Atta Laryksya ke Pengadilan Negeri Cibinong pagi tadi memang demi memastikan berkas persidangannya yang masih tertunda karena berbagai alasan tersebut? Dan apakah kedatangannya kali ini membuahkan hasil atau sebaliknya? Puaskah Atta Laryksya dengan jawaban yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Cibinong? Seperti inilah ungkapan Atta Laryksya. Ya, agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk salah satunya untuk mengambil bagian dari hak saya, asas menjadi hak saya itu karena selama ini saya tidak merasa menerima, yaitu berkas amaning, konstatering dan penetapan eksekusinya seperti itu. Sebenarnya agenda ini dari minggu lalu, cuma karena ada miskomunikasi. Alhamdulillah akhirnya beres juga ya. Kalau saya pribadi saya nggak pernah menerima berkas apapun gitu loh. Waktu ada kuasa hukum sebelumnya, ya ini ada hal yang saya pribadi bersama kuasa hukum saya yang baru dengan Bang Sofian saat ini adalah kembali lagi saya ingin meluruskan apa sih permasalahan sebenarnya yang harus saya benar-benar kuasai. Kalau memang ada kesalahan di pihak saya dari awal saya memiliki lahan tersebut seperti apa dan sampai ada penetapan eksekusi seperti itu bagaimana. Jadi saya pribadi juga mempelajari itu semua. Surat ya. Alhamdulillah suratnya sudah dapat. Jadi memang surat ini kita mintakan karena Pak Atta Laryksya sendiri tidak menerima dari tahap admaning, konstatering dan sampai penetapan eksekusi. Terakhir pada saat eksekusi, setelah eksekusi pun berita acara eksekusinya tidak diberikan. Jadi surat-surat ini penting sebagai pihak karena apa? Karena
kita harus mempelajari benar tidak proses peradilannya. Atalarik sendiri kurang puas kah atau hasilnya gimana? Kita tahu. Iyalah, bagaimana saya tinggal di situ tahun 2003. Proses pemilikan lahan itu dari tahun 2000. Gugatannya tahun 2015 sampai hingga sini belum selesai. Banyak hal-hal yang banyak dari kacamata awam saya itu saya nggak habis pikir. Saya merasa dari awal pemilikannya juga yang sudah sebaik-baiknya dijalankan sebagai warga negara bodoh Republik ini, ya. Saya coba menjalankan contoh dari orang tua sebelumnya, kayak gitu. Ternyata zaman sekarang masih banyak lagi yang harus dipelajari, yang harus dimengerti untuk pembelajaran untuk lebih pintar lagi kalau urusan masalah jual beli tanah, ya, lahan yang kaitannya sama PT ataupun apapun itu yang mau tinggal di komplek atau apa. Jadi ini semua hikmahnya kembali lagi pembelajaran untuk semua deh rakyat Indonesia. Jalan hidup saya, keluarga saya, satu rumah udah hancur, keluarga abang saya yang bertempatan di situ harus pindah dengan 7 anaknya. Lagi dijalanin aja, yang penting saya nggak akan menyerah. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak saya dari awal. Sebelumnya, meski persoalan tanah antara Atalarik Syah dan Dede Tasno sudah mencapai kesepakatan baru, sementara itu Atalarik Syah hanya tertawa usai disebut kena karma dari mantan istrinya yaitu Sania Marwa. Karena Atalarik Syah tengah terjerat masalah terkait tempat tinggalnya yang hampir dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong karena tanah tersebut bermasalah. Namun di tengah masalah tanahnya ini, Atalarik Syah dikaitkan dengan dugaan karma sang mantan istrinya dari komentar-komentar netizen. Dan dengan tenang, ayah 2 anak ini menanggapinya. Menurutnya, alhamdulillah ia dikasih azab biar sadar sama Yang Maha Kuasa kalau itu benar azab dari Yang Maha Kuasa, bukan dari pikirannya netizen. Selain itu, menurutnya juga kalau azab dari Yang Maha Kuasa sudah pasti benar, tapi kalau ini dari pikirannya netizen, ia malah mempertanyakan azab seperti apa. Menurutnya juga cobaan ini dibikin agar menjadi pintar. Katanya mau naik level segala macam versi zaman sekarang. Ia juga ungkap kalau situasi kemarin dirinya dan saudara-saudaranya terbawa emosi, maka tidak jadi seperti ini ditemukannya jalan tengah, serta adanya pembeli yang membuat situasi akhirnya menjadi damai. Alhamdulillah dikasih azab biar sadar sama Yang Maha Kuasa. Kalau itu benar azab, ya azab dari Yang Maha Kuasa, bukan dari netizen, pikirannya netizen. Karena kalau azab Yang Maha Kuasa pasti benar. Kalau pikirannya netizen ngomong ini azab apa ya? Emang dia Yang Maha Kuasa gitu kan. Alhamdulillah dikasih ini, dipinterin, dikasih ujian sini dibikin pintar, ya katanya mau naik level segala macam. Versinya zaman sekarang trennya naik level. Kemarin ini sampai sekarang kalau saya secara emosi itu kenceng, saudara-saudara saya kenceng, nggak jadi begini apa aja. Iya. Bang Monte ya benar, Bang Irwan, nggak jadi seperti ini benar. Nggak tahu apa yang terjadi, ya sudah ternyata ada jalan tengah, ada pembeli, ya ada pembeli. Oke ternyata begitu, itu yang mendamaikan juga dan lihat ya oke. Itu aja sih. Di sisi lain, menurut Farhad Abbas, Atalarik Syah harus dibela karena sudah menempati rumah ini sejak lama. Serta sejengkal pun tidak mau bayar bukan gara-gara maling tanah baru kemudian tidak mau pergi. Menurutnya, salah satu solusinya dibayar saja tanahnya dan berkat pertolongan Allah semuanya dipermudah. Atalarik Syah tinggal di rumahnya itu sudah hampir 25 tahun dari tahun 2003 silam. Dan menurut Atalarik Syah, dirinya mencoba berdamai dengan dirinya, serta dirinya menerima dengan ikhlas. Tapi kalau urusan jual beli, dirinya belum bisa karena masih ada haknya yang mungkin bisa dituntut. Menurutnya juga mungkin kalau tidak ada pertolongan dari Allah, ini semua tidak akan terjadi, termasuk adanya negosiasi angka yang diurus oleh sang ipar dan juga adiknya Atila Syah. Beliau ini dalam posisi yang harus dibela, ya. Kenapa harus dibela? Karena beliau menempati rumah ini sudah lama dan sejengkal pun mereka nggak mau bayar dulu. Itu bukan gara-gara maling tanah baru nggak mau pergi gitu. Dan itu tetap berlanjut perkara ini.
Nah, jadi ditempuh menyangkut gengsi dan harga diri, ya. Salah satu solusinya adalah beliau minta tanya gimana, bayar aja, saya bayar aja, nggak apa-apa. Ya, akhirnya terlaksana semua seperti yang kalian lihat semua gitu. Berarti saya melihat bahwa dengan pertolongan Allah semua mudah tergerakkan, termasuk kehadiran kita di sini, kehadiran pengacara kita dan kehadiran teman-teman semua gitu. Untung nggak hujan dan saya, walaupun saya telat ke sini, sampai saya bercanda kalau saya kecepatan di sini bisa gagal di gara-gara Farhad Abbas. Kan? Saran kita diterima dan beliau memang ada rezeki, ada keluarga saling membantu. Insya Allah hari ini tidak ada terjadi bongkar-membongkar. Yang salah bongkar itu nanti kita tuntut kembali. Ada yang salah bongkar kan? Nanti kita bahas. Bang Atalarik ini tinggal di sini udah kurang lebih hampir 25 tahun ya Mal? Dari tahun 2003 ya. 2003. Saya coba damai dengan diri saya, soal baju saya hari ini saya kebetulan pakai ini, nggak tahu kenapa, peace. Dan coba berdamai dengan sistem kita yang tadi, sistem negara kita mau berubah dengan lebih canggih, lebih baik tentunya. Saya lagi mau berdamai dengan itu. Jadi saya menerima dengan ikhlas. Tapi kalau urusan saya jual beli, saya belum bisa. Ya belum bisa, karena masih ada hak saya yang mungkin saya bisa tuntut. Jadi mungkin secara emosional saya masih di sana. Secara emosional saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak terjadi ini semua. Dari Yang Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya, negosiasi yang kenceng dari semalam untuk masalah angka, di mana angka itu negosiasinya bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua, karena saya berkeras, karena sejak aja tadi sama Bang Farhad bilang, saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri. Saya nggak mau dituduh pencuri, gitu, sama sekali. Karena ini dari awal dari 2015 ya saya perjuangannya seperti itu. Saya nggak mau dituduh pencuri. Saya mesti di pattern yang sama, di line yang sama. Saya orangnya nggak bisa berubah-berubah. Jadi silakan kalau siapa yang mau bantu saya, akhirnya ada yang mau bantu saya. Jadi ya udah, apa-apa saya ikhlas, rumah dikit per dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana. Nah, yang penting rumahnya aman, nggak kemana-mana. Saya masih bisa numpang tidur di rumah ini, anak-anak saya bisa numpang tidur. Selain itu, menurut Farhad Abbas juga, Atalarik Syah anggap kemenangan dan keadilan yang ia gapai karena doanya yang memang mantap. Ditegaskan Farhad Abbas kalau Atalarik Syah keras hatinya, mungkin yang terjadi bisa berbeda dengan kenyataan. Mungkin doa dari orang tua dan keluarga juga mempermudah semuanya. Selanjutnya, menurut Farhad Abbas, ini masih proses negosiasi. Nanti kita cari apakah lahan ini, bagaimana prosesnya, serta siapa orang yang mengeksekusi dan siapa pemiliknya. Tak terkecuali juga bagaimana latar belakangnya, nanti akan dicari tahu dan akan terus dikejar. Hari ini Bang Atalarik itu menang, gitu. Jangan lagi bicara dia kalah, dia menang gitu, apapun yang terjadi. Karena kemenangan dan keadilan yang dicapai itu, nah masalah nanti cerita di balik layar tuh belakangan. Karena saya sampai sini udah nggak ada polisi, udah pulang semua. Berarti hari ini doanya Bang Atalarik ini mantap, karena ini kan proses negosiasi. Nanti kita cari apakah lahan ini, bagaimana prosesnya, siapa orang yang mengeksekusi ini, siapa pemiliknya, latar belakangnya, sejarah rekam jejaknya kan kita bisa lihat. Karena kita pengacara pembela kaum lemah, kalau udah masuk ke kita, pasti kita kejar terus gitu. Lantas benarkah hasil negosiasi akhirnya kuasa hukum Dede Tasno menerima uang muka dari Atalarik Syah sebesar 300 juta rupiah? Benarkah juga uang muka tersebut untuk pembelian lahan yang di atasnya telah dibangun sebagian rumah Atalarik Syah? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, rumah Atalarik Syah yang hampir dieksekusi memang sempat membuat geger publik, di mana tampak terjadi pembongkaran dan seluruh barang-barang di dalam rumahnya pun dikeluarkan. Bahkan atap rumah turut dibongkar
hingga tanah di sekitar rumahnya dipasangi pagar, sehingga membuat Atalarik Syah pun marah besar saat rumahnya nyaris dieksekusi Pengadilan Negeri Cibinong karena merasa sudah dizalimi. Namun syukurnya jalan tengah pun bisa diambil sebagai solusinya. Menurut kuasa hukum Dede Tasno, meski negosiasinya sempat ditawarkan dengan BPKB mobil serta mobil tersebut bisa dilaku sampai 200 juta dan tak diterimanya, namun akhirnya pihak Atalarik Syah bersedia menggantinya menjadi uang dan menurutnya kesanggupan dari pihak Atalarik Syah hanya bisa kasih sebesar 300 juta dulu, sisanya akan ditermin selama beberapa bulan kemudian. Serta akan ada jangka waktu 3 bulan dari jangka waktu termin yang dikasih ke pihak Atalarik Syah dari total sekitar 850 juta. Kemudian tanah juga akan diukur ulang lagi karena takut ukuran tidak pas ataupun kurang. Negosiasinya tadi dia kan sempat nawarin pakai BPKB mobil ya, seperti yang saya sampaikan gitu. Yang dia bilang mobil tersebut bisa laku sampai 200 juta. Saya nggak terima itu. Jadi kita minta uang aja gitu loh, tapi kesanggupan dari pihak Atalarik, dia bisa kasih hari ini. Tadi kan saya sempat bilang jam 11 ya kita menunggu ya transferan. Terus akhirnya barusan sudah, tapi baru 200 juta. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin selama beberapa bulan, 3 bulan. Dari totalnya sekitar 850-an ya gitu. Tapi saya sebenarnya mau ukur ulang lagi nih gitu, takutnya ada miss gitu loh. Karena kemarin baru hitungan kasar yang dipakai, belum hitungan yang dari BPN ini. Saya lagi coba komunikasikan hari ini supaya selesai, karena ini udah hari terakhir juga buat kami di sini gitu, harus cepat selesai. Menurut kuasa hukum Dede Tasno, angka 850 juta itu adalah angka dari bangunan Atalarik Syah yang seluas 550 meter yang berdiri. Serta menurutnya angka 550 itu harga per meternya sebesar 1,5 juta rupiah, dikali luas tanahnya jadi angkanya 850. Dan ditegaskannya juga Atalarik Syah baru memberi DP 300 juta dan sisanya 500 juta akan diangsur selama 3 bulan. Sedangkan alasan terjadinya negosiasi ini dikarenakan tanah Atalarik Syah yang tidak sah berdasarkan putusan pengadilan serta ada bangunan rumahnya Atalarik Syah di atas tanah Dede Tasno tersebut. Angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah, 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja. Jadi terakhir angka 850 itu gitu loh. Oh, kita nunggu hari ini juga tetap. Hari ini juga. Berarti DP 300 ya Bang? DP-nya 300. 500-nya berangsur. Berangsur dengan saya mintanya 3 bulan sih gitu. Mengejutkan hasil negosiasi antara pihak Atalarik Syah dengan pihak Dede Tasno. Lantas seperti apa juga mengejutkannya, Panitra Pengadilan Negeri Cibinong jelaskan tindakan nyaris eksekusi rumah Atalarik Syah yang dianggap tidak sah tersebut. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, pada 15 Mei 2025, tanah dan rumah seluas 7.350 meter persegi yang terlibat sengketa antara Atalarik Syah dengan Dede Tasno sudah dieksekusi buntut putusan Mahkamah Agung tahun 2021 yang memenangkan Dede Tasno. Sementara itu, Atalarik Syah juga melakukan gugatan balik kepada Dede Tasno dan sudah dilakukan ulang pada tahun 2024 silam. Dan menurut Panitra Pengadilan Negeri Cibinong yaitu Ejo Suharjono, perkara ini dari tahun 2015 sudah berkekuatan hukum. Dan menurutnya dasar melakukan eksekusi karena putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap antara Dede Tasno dan Atalarik Syah tersebut. Tegaskannya lagi dirinya hanya berpedoman menjalankan.
Sedangkan masalah gugatan terakhir Atalarik Syah, kalau mereka bisa membuktikan dan menang di pengadilan, silakan saja untuk mengajukan eksekusi kembali. Ya, masih teringat pihak kuasa hukum Dede Tasno melayangkan gugatan sejak tahun 2015, bahkan sampai banding dan kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan gugatan Dede Tasno diterima. Dan Atalarik Syah tak terima. Ia mengaku membeli tanah tersebut sejak tahun 2000, lalu sampai tahun 2002, sebagian tanahnya sudah memiliki SHM, dan sebagian masih berlabel hanya AJB saja. Jadi kami dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini, tentunya kita sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik itu pemberitahuan ke pihak, maupun surat tugas ada semuanya. Kami juga sesuai dengan SOP. Jadi kita pelaksanaan eksekusi ini adalah pelaksanaan eksekusi dari perkara 162/2015. Nah, sudah ada berkekuatan hukum tetap, namun belum terlaksana. Nah, di saat inilah baru kita melaksanakan pelaksanaan eksekusi tersebut. Memang ini ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi, PK. Nah, yang kita eksekusi ini kan perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya begini, ketika putusan pertama si termohon ini kan ditolak nih, yang pernah kan Dede Tasno ya. Jadi di sini kemudian keputusan PT menguatkan, keputusan kasasi permohonan dari Atalarik ditolak, PK ditolak, kan di situ kan ada kewajiban untuk bermohon untuk eksekusi. Nah, kami di pengadilan ini tentunya kita pasif. Nah, begitu ketentuan pemohon mengajukan permohonan eksekusi, mau nggak mau kan harus kita tindak lanjutin untuk kepastian hukum sebagai menjalankan marwah daripada pengadilan itu seperti itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.